Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi mengenai polimer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hamzah. Perkenalkan, nama saya Sucioli Ashara. Nama saya Astrid. Nama saya Isgani. Saya Wahyuni. Apa itu polimer? Polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Biasanya merupakan organik, ada juga banyak polimer inorganik. Contoh dari polimer adalah plastik dan DNA. Pembentukan polimer. Reaksi pembentukan polimer dinamakan polimerisasi, yaitu reaksi penggabungan molekul-molekul kecil atau monomer membentuk molekul yang besar atau polimer. Jadi ada dua jenis polimerisasi, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer yang berikatan rangkap atau ikatan tak jenuh. Pada reaksi ini, monomer membuka ikatan rangkapnya lalu berikatan dengan monomer lain sehingga menghasilkan polimer yang berikatan tunggal atau ikatan jenuh. Dan selanjutnya yaitu polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi adalah reaksi pembentukan polimer dari monomer-monomer yang mempunyai dua gugus fungsi. Pada reaksi ini juga dilepaskan beberapa molekul kecil. Reaksi ini berbeda dengan reaksi polimerisasi adisi yang tidak melepaskan molekul kecil. Selanjutnya, adapun tata nama polimer. Aturan penamaan polimer menurut IUPAC yang pertama mengidentifikasi unit struktur terkecil atau CRU. Yang kedua, menentukan subunit CRU sebagai prioritas berdasarkan yang ditulis dari kiri ke kanan. Yang ketiga, memberikan nomor substituen dari kiri ke kanan. Dan yang terakhir, memberikan nama dengan diawali kata poli dan nama CRU dikurung. Selanjutnya, penggolongan polimer. Yang pertama akan dibahas penggolongan polimer berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, polimer dapat dibedakan atas polimer alam dan polimer sintetis. Untuk polimer alam, ini merupakan polimer yang terdapat di alam berasal dari makhluk hidup. Sifat-sifat polimer alam tidak selalu menguntungkan. Contohnya, yang pertama karet alam. Nah, untuk karet alam kadang-kadang cepat rusak, tidak elastis, dan berombak. Hal ini dapat terjadi karena karet alam tidak tahan terhadap minyak, bensin, atau minyak tanah, serta lama terbuka di udara. Yang kedua, sutra dan wol merupakan senyawa protein bahan makanan bakteri sehingga wol dan sutra cepat rusak. Jadi, umumnya polimer alam mempunyai sifat hidrolik atau suka air, sukar dilebur, dan sukar dicetak, sehingga sangat sukar mengembangkan fungsi polimer alam untuk tujuan-tujuan yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Selanjutnya, polimer sintetis. Polimer sintetis atau polimer tiruan adalah polimer yang tidak terdapat di alam tetapi dibuat oleh manusia. Polimer sintetis dapat dirancang sifat-sifatnya, misalnya tinggi rendahnya titik leleh, kelenturan dan kekerasannya, serta ketahanannya terhadap zat kimia, sehingga diperoleh polimer sintetis yang penggunaannya sesuai yang diharapkan. Misalnya, dapat dibentuk serat untuk benang kain, lembaran, dan cetakan. Ahli kimia saat ini sudah berhasil mengembangkan beratus-ratus jenis polimer sintetis untuk tujuan yang lebih luas. Selanjutnya, yang kedua, penggolongan polimer berdasarkan sifatnya terhadap panas. Berdasarkan sifatnya terhadap panas, polimer dapat dibedakan atas polimer termoplas dan polimer termosetting. Untuk polimer termoplas, ini merupakan polimer yang tidak tahan panas. Polimer ini bila dipanaskan akan meleleh atau melunak dan dapat dilebur untuk dicetak kembali atau didaur ulang. Contohnya polietena, polipropena, polistirena, dan PVC. Yang kedua, polimer termosetting. Polimer termosetting adalah polimer yang tahan panas.
Polimer ini bila dipanaskan tidak akan meleleh atau sukar melunak dan sukar didaur ulang. Contohnya yaitu bakelit. Selanjutnya, penggolongan polimer berdasarkan reaksi pembentukannya. Berdasarkan reaksi pembentukannya, polimer dapat dibedakan atas polimer adisi dan polimer kondensasi. Untuk polimer adisi, ini merupakan polimer yang monomernya mempunyai ikatan rangkap, kemudian ikatan rangkapnya terbuka lalu berikatan membentuk polimer yang berikatan tunggal. Contohnya polietena, polipropena, polivinil klorida, teflon, poliisoprena. Yang kedua, polimer kondensasi. Polimer kondensasi ini merupakan polimer yang monomernya mempunyai dua gugus fungsi pada kedua ujung rantainya, kemudian saling berikatan sambil melepas molekul kecil. Contohnya yaitu nilon, dakron, dan bakelit. Dan adapun beberapa polimer sintesis yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, elastomer merupakan polimer sintesis yang mampu memulihkan bentuk aslinya setelah direnggangkan atau elastis. Contohnya yaitu silikon. Dan yang kedua, teflon merupakan senyawa padat dengan berat molekul tinggi, anti lengket, dan bersifat hidrofobik atau tahan air. Contohnya pipa dan lain-lain. Yang ketiga, serat sintesis tergolong ke dalam polimer sintesis. Contohnya nilon, polyester, dan rayon. Beberapa jenis plastik diantaranya seperti PET, contohnya botol minuman tidak berwarna, HDPE, contohnya botol deterjen pakaian, PVC, contohnya pipa pembuangan, LDPE, contohnya kantong plastik, PP, contohnya wadah plastik tembus cahaya, PS, contohnya busa, dan PC, contohnya botol bayi. PTE atau PET. Segitiga yang pertama adalah segitiga dengan angka 1 di tengahnya. Simbol segitiga ini banyak kita temukan di botol kemasan sekali pakai seperti botol air minum dan kemasan lain. Plastik ini bisa didaur ulang menjadi bahan lain seperti bahan kermen, pengisi bantal guling, karpet, dan bahan lainnya. Nomor 2, HDPE. Plastik HDPE ditandai dengan segitiga dengan angka 2 di tengahnya. Plastik ini memiliki karakteristik kaku, berwarna, dan tidak tembus pandang. Plastik ini banyak digunakan untuk menyimpan minuman dan bahan pembersih rumah tangga. Plastik jenis ini bisa didaur ulang menjadi meja piknik, tempat sampah, atau benda lain yang membutuhkan plastik kaku dan tahan terhadap cuaca. Nomor 3, PVC. Berbeda dengan jenis plastik sebelumnya, PVC adalah jenis plastik yang sangat lentur. Contoh penggunaan plastik PVC adalah plastik pembungkus makanan, botol minyak goreng, dan mainan anak-anak. Bahan PVC adalah bahan yang tidak bisa didaur ulang. Yang keempat, LDPE. Karakteristik plastik ini adalah cukup kuat namun tidak terlalu kaku. Plastik LDPE bisa digunakan ulang dan relatif aman. Sayangnya, plastik ini tidak bisa didaur ulang. Yang kelima, PP. Plastik PP adalah salah satu plastik yang aman digunakan berulang kali sebagai kemasan makanan atau minuman. Karakteristik plastik PP adalah kuat, ringan, dan tahan panas. Yang keenam, PS. Kemasan plastik berbahan polistiren ini merupakan salah satu bahan yang aman digunakan sebagai bahan untuk membuat cangkir, piring, mangkuk, sendok, garpu, kontainer plastik, botol, tempat makanan, styrofoam, dan tempat minum sekali pakai. Yang ketujuh, plastik dengan kode 7 adalah plastik berbahan polikarbonat atau bahan lainnya dan digunakan pada pembuatan botol minum bayi dan botol pendingin air.